halo kawan pajak. Kembali bertemu dengan kami, tim penyuluh dari kantor pajak Manado. Senang sekali kami bisa menyapa kawan pajak semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bincang-bincang. Mungkin kalau saat ini kita akan coba diskusi atau ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang baru atau yang akan berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, bersama dengan saya saat ini sudah ditemani oleh ibu-ibu yang cantik-cantik, ya. Pertama dengan Ibu Sativa Clara. Nah, beliau saat ini posisi kesehariannya sebagai penyuluh pajak ahli muda yang ada di kantor pelayanan pajak Pratama Manado. Kemudian ada Kasiska, luar biasa sekali, senyumannya manis sekali ya. Kelihatan juga kayaknya. Iya, kelihatan senyum. Oke. Ya, beliau sebagai penyuluh pajak ahli pertama di kantor pelayanan pajak Pratama Manado. Seperti tadi yang kami sampaikan, pada kesempatan ini kita akan coba sharing-sharing sedikit tentang ketentuan baru yang mungkin akan yang akan diterapkan sejak bulan April kalau nggak salah Bu ya. Sejak April, yaitu tentang SPT masa PPH unifikasi. Nah, apakah itu? Nanti kita lihat sebentar. Mungkin pertama, ini kan secara umum Bu, kalau kita dengar atau mungkin kawan pajak juga pernah membaca bahwa secara umum kewajiban perpajakan itu setelah kita mendaftarkan diri memiliki NPWP, kemudian kita hitung pajaknya, kita bayar dan kita laporkan. Nah, itu kan yang kami tahu melaporkan itu menggunakan namanya SPT Bu, atau surat pemberitahuan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, apa sih SPT ini atau surat pemberitahuan ini? Mungkin Ibu Clara bisa. Terima kasih Kak Hence. Jadi teman-teman, SPT seperti yang tadi Kak Hence sebut adalah atau yang biasa kita sebut surat pemberitahuan, itu adalah surat yang wajib pajak gunakan untuk melaporkan pajaknya. Nah, ini dalam hal ini melaporkan ini yaitu menghitung dan melakukan pembayaran pajak menggunakan SPT ini. Dalam hal ini yang dilaporkan ini objek pajak atau bukan objek pajak, dan di dalamnya itu juga ada lampiran harta dan kewajiban yang akan dilaporkan oleh wajib pajak masing-masing. Nah, untuk SPT sendiri itu terbagi jadi dua, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan ini SPT yang dilaporkan tahunan setiap setahun sekali. Biasanya kalau orang pribadi dilaporkannya paling lambat Maret di tahun berikutnya. Nah, kalau untuk badan biasanya dilaporkannya April. Nah, untuk SPT masa ini sendiri, SPT-nya dibedakan sesuai dengan kegiatan atau transaksinya. Contohnya untuk gaji-gaji pegawai. Nah, gaji-gaji pegawai yang sehubungan dengan gaji, nah ini dilaporkan di SPT masa PPH pasal 21. Nah, untuk transaksi yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, untuk pengusaha kena pajak ini biasanya ada laporan SPT PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, ada satu lagi contoh misalnya untuk sewa peralatan, itu melakukan pemotongan atau pembayaran pajaknya itu dilaporkan menggunakan SPT masa PPH pasal 23. Ada beberapa jenis sih SPT masa, dan itu tiga itu adalah contoh yang biasanya umum digunakan oleh masyarakat. Oke. Baik Ibu, berarti memang untuk pelaporannya ini masing-masing ya Bu ya? Sesuai dengan jenis pajaknya? Ya, betul, sesuai dengan jenis pajaknya. Mungkin kawan pajak juga pengen tahu Bu, ini kira-kira bagaimana sih cara kita lapor SPT ini? Apakah ada cara-cara tertentu kah atau seperti apa? Mungkin Kasiska bisa dibantu jelaskan? Ya, terima kasih Kak. Jadi untuk pelaporan SPT kan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Clara. Jadi untuk SPT terbagi dua, ada SPT tahunan dan ada SPT masa. Nah, semuanya sebenarnya bisa dilaporkan secara online Kak, melalui DJP online. Ya. Hanya saja untuk wajib pajak yang memang belum pernah melaporkan secara online masih boleh melakukan laporan dengan kertas atau manual seperti itu. Jadi ini maksudnya apakah wajib pajak bisa memilih apakah dia bisa pakai lapor secara formulir manual atau pakai online gitu? Jadi kalau misalnya dia sudah pernah menyampaikan secara elektronik,
maka kewajibannya itu harus disampaikan secara elektronik sejak dia pertama kali gitu. Jadi seterusnya sudah harus elektronik. Oke. Tapi kalau misalnya memang dari pertama daftar, misalnya baru pertama kali gitu, belum menyampaikan secara elektronik, masih boleh menggunakan manual seperti itu. Baik. Nah ini seperti tadi awal Bu ya, kita sudah sedikit menyindir sedikit lah tentang ada yang namanya SPT masa PPH unifikasi. Nah ini kan memang bisa dibilang hal baru buat baik dari kantor pajaknya maupun dari wajib pajaknya. Nah ini kira-kira untuk SPT masa unifikasi mungkin bisa dijelaskan Bu mengenai ketentuannya dan kapan sih kira-kira mulai berlaku untuk pelaporan SPT ini? Oke, jadi untuk SPT PPH unifikasi ini memang baru aturannya baru keluar ya, diatur di Perdirjen nomor 24 tahun 2021. Ini menggantikan Perdirjen yang sebelumnya, yaitu Perdirjen nomor 23 tahun 2020. Nah ini jadi Perdirjen ini isinya itu terkait mengenai bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada, penerapan penggunaan SPT masa unifikasi ini dimulai sejak April 2022, itu sudah wajib. Tapi kalau mau digunakan sejak Januari 2022 sudah boleh, tapi wajibnya nanti di masa pajak April 2022. Oke, berarti kalau begitu masa pajak April laporannya Mei. Ya, dilaporkan Mei. Masa pajak April laporkan Mei. Kalau masa pajak Januari berarti lapornya kemarin Februari. Ya, berarti. Oke, baik. Jadi kawan pajak harus diingat bahwa aturan ini berlakunya sejak masa pajak April, itu wajibnya Bu ya? Ya, wajib. Tapi sebenarnya Januari sudah bisa? Iya, sudah bisa mulai digunakan per Januari tahun ini. Iya. Tetapi untuk April sudah wajib? Sudah wajib. Jadi harus diperhatikan kawan pajak bahwa ternyata untuk kita melapor menggunakan SPT masa unifikasi ini berlakunya sejak masa pajak April tahun 2022. Jadi nanti tolong diperhatikan baik-baik oleh kawan pajak biar tidak terjadi kesalahan ke depannya. Oke, mungkin secara sederhana mungkin Ibu ya atau Kak Siska mungkin bisa bantu. Sebenarnya gambarannya apa sih SPT masa PPH unifikasi ini? Iya, baik Kak Inca. Jadi kalau sebelumnya ya, misalnya wajib pajak sebenarnya sebelumnya sudah melaporkan SPT masa itu, tapi menggunakan ISPT sebelumnya Kak ya. Nah itu ini yang online mungkin Kak? Iya, yang online yang ada aplikasinya. Jadi kan sebelumnya masing-masing jenis PPH itu ada aplikasi ISPT-nya seperti 22 gitu, 21 PPH final gitu. Dengan yang terakhir kan yang untuk PPH pasal 23 sebenarnya sudah dilakukan secara online melalui e-Bupot PPH pasal 23 betul. Kak ya. Nah, itu sebenarnya sama, hanya saja dengan adanya unifikasi ini jadi sebelumnya yang dilaporkan sendiri-sendiri gitu, misalnya PPH 22 sendiri, 23 sendiri gitu. Nah, dengan adanya PPH SPT masa unifikasi ini jadi pelaporannya jadi satu Kak. Jadi hanya satu kali login di DJP online dengan SPT masa unifikasi, sudah di dalamnya ada SPT masa 22, ada 23, PPH pasal 15, ada PPH pasal 4 ayat 2, seperti itu Kak. Tapi di SPT masa unifikasi ini PPH pasal 21 masih di luar dari itu Kak. Jadi belum masuk ya? Iya betul. Jadi selain PPH pasal 21 itu sudah ada di unifikasi. Jadi memang istilah unifikasi ini ternyata karena menjatuhkan. Iya betul. Oh iya, berarti memang sangat memudahkan untuk wajib pajak nantinya iya, ya. Betul. Oke, jadi ini yang masuk dalam SPT ini ialah selain pasal 21. Iya, selain kalau pasal untuk 21. PPN ini bagaimana Kak Siska? Nah, kalau PPN kan sebelumnya sudah ada webdesk sendiri Kak ya. Oke, itu terpisah ya? Iya, web e-faktur. Jadi memang khusus untuk PPN itu pelaporannya sendiri menggunakan web e-faktur. Nah, untuk SPT masa PPH selain PPH pasal 21 menggunakan SPT masa unifikasi Kak. Seperti Baik, itu. makanya kenapa dikatakan SPT masa PPH ya Bu Iya, ya? betul. Jadi memang lebih khusus ke PPH. Iya, betul Kak. Tetapi mungkin sampai saat ini baru selain PPH pasal 21. Iya. Oke, baik. Nah, ini pasti banyak kawan pajak penasaran nih, Kak Siska sama Ibu nih, bagaimana sih nanti kalau
saat kawan pajak akan memulai menggunakan pelaporan dengan SPT unifikasi ini, kira-kira apa yang perlu disiapkan dari kawan pajaknya? Jadi bagi kawan pajak yang memang sebelumnya mungkin belum melaporkan secara elektronik ya melalui e-Bupot PPh pasal 23. Nah, kalau misalnya dia sebelumnya sudah melaporkan SPT masa PPh pasal 23 melalui e-Bupot, dia kan sudah memiliki sertifikat elektronik Kak namanya. Jadi sama seperti e-Bupot PPh pasal 23. Nah, untuk SPT masa unifikasi juga pelaporannya harus menggunakan sertifikat elektronik untuk tanda tangannya Kak. Jadi tanda tangan elektroniknya itu menggunakan sertifikat elektronik. Jadi yang pertama, wajib pajak harus memiliki sertifikat elektronik. Nah, kemudian setelah misalnya selain PPh pasal 23 ada juga yang melaporkan tadi yang web e-faktur. Nah, kan itu juga untuk buat faktur kan harus mempunyai sertifikat elektronik. Iya, betul Kak. Itu kan juga ada sertifikat elektroniknya Kak. Jadi wajib pajak juga bisa menggunakan sertifikat elektronik yang digunakan sama ketika untuk membuat faktur pajak Kak, seperti itu. Berarti tidak perlu lagi bikin baru mungkin ya Kak? Iya, kalau mungkin wajib pajak sudah pernah menggunakan yang tadi e-Bupot sama yang PPN. Oh baik. Tapi dengan catatan itu masih berlaku Kak ya. Oh iya. Iya, jadi kalau misalnya masih berlaku masih bisa digunakan. Kalau misalnya sudah habis masa berlakunya silakan dilakukan perpanjangan sertifikat. Sertifikatnya? Iya, sertifikatnya. Baik. Nah, kalau untuk dari sisi kita aksesnya di mana untuk melapor ini? Kalau dulu kan sempat Kak bilang ada yang e-Bupot pasal 23. Iya. Nah, untuk yang SPT masa PPh unifikasi seperti apa Kak? Sama Kak. Jadi sekarang kan pakai single login Kak ya di DJP online. Jadi sama loginnya melalui DJP online. Jadi pastikan kawan pajak sudah memiliki akun DJP online. Jadi sudah ada event, sudah bisa akses DJP online Kak, seperti itu. Siap. Jadi kawan pajak seperti yang disampaikan oleh Kak Siska, ternyata sekarang lebih disederhanakan, yaitu kita aksesnya dengan single login. Melalui DJP online. .pajak.go.id. Oke. Nah, mungkin kawan pajak bertanya-tanya nih, Ibu. Terus lapornya kapan untuk pelaporan SPT masa? Artinya kan kalau kayak dulu ada jangka waktunya. Misalkan bulan Januari kita laporkan tanggal berapa. Nah, untuk SPT masa unifikasi ini seperti apa? Nah, jadi sama untuk pelaporan SPT masa sebelumnya ya, selain PPN ya Kak. Jadi untuk jatuh tempo pelaporan SPT masa unifikasi ini paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya atau masa pajak berikutnya, seperti itu. Jadi misalnya untuk pelaporan bulan April kan wajibnya di bulan April Kak ya. Walaupun sebenarnya sudah bisa dimulai sejak Januari. Jadi misalnya untuk masa pajak April dilaporkannya paling lambat tanggal 20 Mei, seperti itu Kak. Berarti kurang lebih sama dengan aturan SPT PPh sebelumnya? Iya, sama. Oh, sama. Terus kalau untuk dari sisi ya bisa saja kan Ibu ya Kak, misalkan ada wajib kawan pajak kita yang mungkin terlambat atau bahkan lupa lapor. Nah, kira-kira dari sisi sanksinya sendiri seperti apa untuk yang SPT PP unifikasi itu? Nah, kalau misalnya sebelum adanya unifikasi itu kan misalnya terlambat lapor PPh 22 nih. Terus ternyata terlambat juga lapor PPh pasal 23. Nah, kalau dulu itu ada dua dapat sanksi atas keterlambatan masing-masing masing-masing per jenis pajak gitu. Nah, sekarang dengan adanya SPT masa unifikasi ini, kawan pajak misalnya tidak melaporkan SPT unifikasi maka didenda hanya untuk satu itu, untuk SPT masa unifikasi. Seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya dulu ternyata ada beberapa jenis pajak yang terlambat dilaporkan. Nah, itu kan per masing-masing jenis pajak kayak dendanya. Sekarang tinggal satu, yaitu karena keterlambatan pelaporan SPT masa unifikasi. Jadi tidak seperti dulu yang kena masing-masing dari jenis pajaknya. Oke, jadi kalau misalkan ada kawan pajak mungkin di bulan itu dia ada transaksi pasal 23 ya Bu ya, kena jasa, kemudian juga ada konstruksi mungkin 4 Kalau dulu itu kena masing-masing ya Kak ya? Iya, kena masing-masing. Kalau terlambat maksudnya. Iya, kalau terlambat. Tapi kalau sekarang semuanya hanya kena satu. Oke. Jadi kawan pajak bisa didengar tuh bahwa ini luar biasa. Betul. Jadi tidak terlalu memberatkan mungkin Ibu ya wajib pajaknya gitu. Tetapi bukan berarti boleh terlambat, tidak. Ini hanya dibuat simplinya, lebih sederhananya. Oke, luar biasa. Nah, mungkin
mengingat waktu kita Ibu ya. Iya. Nanti pastinya kan ada banyak kawan pajak yang masih mau bertanya-tanya nih, Iya. atau mau konsultasi lebih lanjut. Nah, Betul. kira-kira dari kantor pajak Manado sendiri, kalau mungkin ada wajib pajak atau kawan pajak ingin konsultasi, itu kita hubungi siapa mungkin gitu Bu? Ya, kalau untuk kawan pajak yang berlokasi di Manado dan sekitarnya ya, bisa datang langsung ke kantor pelayanan pajak Pratama Manado yang letaknya di Jalan 17 Agustus. Dan bagi khusus wajib pajak yang ini yang di KPP Pratama Manado ini sebenarnya dikhususkan untuk wajib pajak yang berlokasi di Manado dan Tomohon. Tapi kalau ada yang di luar itu sebenarnya kalau untuk bertanya gitu sih sebenarnya kita bisa ya. Cuman datanya kan tidak bisa kita lihat. Jadi kalau sekedar pertanyaan Secara umum gitu secara umum boleh. ya, boleh. Tapi kalau udah masuk ke datanya memang data masing-masing wajib pajak dipegang kantor pajak masing-masing. Ini untuk kerahasiaan data Betul, ya Kak ya. betul. Jadi nggak sembarangan juga. Biarpun kita pegawai pajak kita nggak bisa sembarangan akses wajib pajak Ya. gitu ya. Nah, lalu kalau kan mungkin ada orang aduh males nih Males datang ya, atau kantor. sibuk nih jam hari kerja nih harus datang ke kantor Macet. pajak macet atau ada banyak urusan gitu Ya, ya, betul. hari kerja. Boleh ada layanan WA kita di nomor 0857 5731 8293. Saya ulangi ya, 0857 5731 8293. Tapi untuk layanan ini memang melalui WA chat ya, belum melayani Khusus chat Bu khusus chat, belum melayani call ya. Dan untuk pelayanan sampai saat ini baru pada hari dan waktu kerja. Jadi hari dan waktu kerja pelayanan kita itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan hari Senin sampai Jumat. Sabtu saat ini begitu. Jadi bisa jadi ke kantor pajak atau ke WhatsApp, mana yang menjadi alternatif yang paling Yang mudah nyamannya, ya, Bu, ya? yang nyaman bagi Ya. wajib pajak. Jadi intinya pajak ini sekarang kan lebih simpel ya, seperti yang tadi udah banyak dijelaskan oleh Kak Siska. Lebih simpel, lebih mempermudah wajib pajak. Jadi ya diharapkan setiap wajib pajak sudah bisa menangani pajaknya masing-masing. Jadi maksudnya Sudah melaksanakan kewajibannya kewajiban secara tepat waktu Bu ya. Iya betul, jadi tidak perlu lagi pusing dengan urusan pajak karena selain lebih mudah juga dan banyak saluran untuk kita konsultasi. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Ibu Clara, Iya, Kak terima Siska kasih, atas Kak. waktunya. Sama-sama, Kak. Jadi kawan pajak seperti yang sudah tadi disampaikan, untuk SPT masa PP Unifikasi ini akan berlaku sejak masa pajak April 2022. Artinya kawan pajak masih ada waktu untuk mempersiapkan. Seperti tadi disampaikan bahwa kita butuh sertifikat elektronik dan kita butuh EVIN-nya. Jadi segera kawan pajak terutama yang berada di wilayah Kota Manado dan Kota Tomohon untuk segera mendaftarkan sertifikat elektronik dan EVIN-nya ke kantor pelayanan pajak Pratama Manado. Mungkin ini karena di podcast ya Bu ya, kayak nanti bisa silakan kalau ada yang komen di YouTube channel kantor pajak Manado, kayak persilakan dan tolong juga sekalian di share, di like, and subscribe. Jangan lupa. Jangan lupa. Oke, demikian dari kami tim penyuluh kantor pajak Manado. Terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Selamat sore dan salam satu bahu.